Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfia Eka Cahyani dengan NIM 222111015 dari HES kelas 4J. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ekonomi perspektif mikro dan makro. Jadi, ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kinerja, struktur, perilaku, dan pengambilan keputusan ekonomi secara keseluruhan terkait keputusan dari negara atau pemerintah. Ekonomi makro sendiri mencakup aspek agregat atau keseluruhan yang luas seperti masyarakat atau keseluruhan kumpulan seluruh orang-orang dalam satu negara atau wilayah. Yang kedua adalah ekonomi mikro. Ekonomi mikro sendiri lebih kecil ya, dengan penjelasan ilmu yang mempelajari tentang keputusan dari individu atau bisnis perusahaan. Ekonomi mikro akan fokus pada aspek ekonomi pada tingkat individu saja atau perusahaan. Ekonomi mikro sendiri berkaitan pilihan-pilihan pada unit pengambilan keputusan individu. Oleh karenanya, ekonomi mikro mempelajari isu yang tidak akan jauh dari persoalan perilaku konsumen, teori perusahaan, biaya produksi, teori produksi, dan lainnya. Jadi di sini saya akan lebih fokus kepada ekonomi mikro, yang saya akan menjelaskan tentang atau saya akan berfokus kepada perilaku konsumen, teori prinsip-prinsip dasar produksi, distribusi, seperti itu. Produsen merupakan entitas yang bergerak dalam aktivitas produktif dengan tujuan untuk menambah atau meningkatkan nilai melalui penjualan dan penggunaan produk atau layanan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Perilaku produsen sendiri adalah perilaku seorang yang akan melakukan suatu produksi untuk menata apa saja yang akan dia gunakan untuk mencapai tujuan-tujuan dia. Lalu di sini saya akan menjelaskan apa sih prinsip-prinsip dari produksi sendiri. Kan tadi saya sudah menjelaskan tentang perilaku produsennya atau orang yang akan melakukan sebuah produksi. Lalu di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang apa sih prinsip dasarnya dari produksi sendiri. Yang pertama adalah manusia diciptakan di muka bumi sebagai khalifah, memiliki tanggung jawab memelihara serta memanfaatkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Jadi jika dalam berproduksi itu kita harus ingat bahwa kita itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah, seperti itu. Lalu yang kedua adalah berproduksi dalam lingkaran yang halal. Sudah pasti ya, karena kita kan juga sebagai seorang muslim, jadi harus pada tingkat-tingkat yang halal, menjauhi yang haram seperti babi, anjing, atau sejenisnya. Lalu yang ketiga adalah menegakkan keadilan dalam berproduksi. Jadi jika berproduksi itu harus adil dalam segala hal, tidak boleh kita terlalu fokus pada satu saja sehingga kita melupakan hal yang lain. Selanjutnya adalah kegiatan produksi tetap dalam lingkaran tataran nilai moral dan teknikal yang islami. Pastinya ya, karena kan kalau kita melakukan sesuatu, terutama berproduksi, itu kan kita tidak hanya melakukan kepada diri kita sendiri, akan tetapi juga melakukan kepada orang lain, misalnya dengan karyawan. Jadi kita harus tetap mematuhi nilai-nilai moral, etika, seperti itu, etika dalam berusaha terutama. Lalu selanjutnya adalah kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan, karena kita hidup di dunia tidak hanya sendiri ya, banyak masyarakat sekitar. Dan yang terakhir adalah dalam kegiatan berproduksi menghindari kemudorotan dan memaksimalkan kemanfaatan. Jadi kemudorotan di sini lebih berfokus kepada maghrib atau maisir, goror, dan riba. Maisir sendiri adalah ketidakjelasan, penipuan, lalu goror adalah ketidakjelasan, dan riba itu pengambilan berlipat ganda terhadap sesuatu. Lalu sekarang saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen sendiri adalah suatu aktivitas seseorang yang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk atau memenuhi kebutuhan.
Perilaku konsumen merupakan hal yang menjadi landasan bagi konsumen dalam membuat keputusan pembelian. Istilah perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Jadi di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar konsumsi. Tadi saya sudah menjelaskan konsumen itu orang yang akan melakukan konsumsi. Jadi orang itu akan memilih ya bagaimana sih barang atau bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat suatu produk. Dia mengevaluasi, menganalisa ya seperti itu. Sekarang prinsip dasar dari konsumsi itu apa sih? Yang pertama adalah prinsip keadilan. Jadi jika kita konsumsi atau kita akan melakukan konsumsi, kita tuh harus tetap adil. Tidak jauh beda dengan prinsip dasar produksi tadi ya, harus adil. Karena kan di Islam kan sangat ditegaskan kalau kita tuh dalam melakukan hal apapun, terutama dalam berbisnis, itu harus adil. Yang kedua adalah prinsip kebersihan. Karena kan coba saja bayangkan, kita datang ke suatu pabrik, lalu pabriknya itu kotor. Lalu kan kita kalau ingin memakan atau kita ingin membeli kan berpikir berulang kali ya. Karena kan kalau kotor itu pasti jorok. Nanti kita tidak tahu kalau misalnya di dalam itu bukannya sultan, tapi bisa saja kan ada penyakit atau misalkan lalat yang berterbangan gitu kan juga tidak enak. Selanjutnya adalah prinsip kesederhanaan. Lalu yang selanjutnya adalah prinsip kemurahan hati. Kemurahan hati sendiri dicondongkan kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam makan, minum. Nah, jadi kita harus tetap melihat sekitar ya. Jika nanti kita sukses, kita harus tetap melihat sekitar. Maksudnya adalah prinsip moralitas, jadi tetap harus menjaga etika. Lalu yang terakhir, saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang prinsip dasar distribusi. Distribusi sendiri mempunyai arti menyalurkan dari konsumen ke distributor atau pembeli. Jadi seperti orang yang mengantarkan barang dan jasa, ataupun misalkan bisa COD, nanti kan itu merupakan proses distribusi. Jadi prinsip-prinsip dari distribusi sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah adanya kesatuan atau tauhid. Jadi dalam pendistribusian kita tetap harus mengingat bahwa kita itu hamba-Nya Allah. Lalu ada keseimbangan, harus seimbang antara pendistribusian dengan konsumsinya. Lalu adalah kebebasan. Jadi dalam pendistribusian kita diberikan kebebasan akan melakukan hal apapun, tetapi tetap tidak boleh melanggar dari etika-etika Islam yang sudah ada. Cukup sekian pemaparan Jadi cukup sekian konsep ekonomi perspektif mikro dan makro, dan di sini saya hanya fokus pada ekonomi mikro saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.